Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem pakar diagnosa penyakit. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ramadana. Dan saya Dirham Rehan. Baik, mungkin kita akan masuk ke sesi penjelasan dari program kami. Baik, sebelum masuk ke program, kita akan membuat algoritma terlebih dahulu. Yang pertama, inisialisasi. Buat struktur data untuk obat, penyakit, dan pembayaran. Kemudian, inisialisasi daftar penyakit dan obat yang tersedia. Nah, pada proses, menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan gejala. Kemudian, membuat peta atau map untuk yang digunakan untuk menghitung jumlah kemunculan setiap gejala. Nah, selama pengguna tidak mengetik atau menginput selesai, maka minta pengguna memasukkan gejala. Kemudian, tambahkan gejala ke peta dan hitung jumlah kemunculannya. Nah, setelah itu tampilkan kemungkinan penyakit berdasarkan gejala yang dimasukkan. Untuk setiap daftar penyakit dalam daftar, hitung jumlah gejala yang cocok. Jika ada gejala yang cocok, tampilkan nama penyakit, jumlah gejala yang cocok, solusi, dan daftar obat. Nah, kemudian pada proses pembelian obat, tampilkan pertanyaan, yaitu apakah mereka ingin membeli obat. Jika iya, selama pengguna tidak mengetik selesai, minta pengguna memasukkan nama obat, kemudian periksa apakah obat ada dalam daftar. Jika ada, tambahkan harga obat ke total biaya. Jika tidak, beritahu pengguna bahwa obat tidak ditemukan. Tampilkan total biaya obat yang dibeli. Kemudian pada proses pembayaran, membuat objek pembayaran dan atur total biaya. Tampilkan total yang harus dibayar dan konfirmasi pembayaran. Nah, pada akhir program tampilkan ucapan terima kasih kepada pengguna atas pemilihan mereka. Kemudian selesai. Baik, untuk penjelasan pertama yaitu include iostream, yang artinya mengimpor library untuk input-output standar dalam C++. Nah, untuk include vektor ini digunakan untuk library untuk penggunaan vektor atau daftar dinamis. Nah, selanjutnya untuk include map, itu untuk library untuk penggunaan map atau kumpulan pasangan kunci dan nilai. Nah, yang terakhir itu adalah include chstring. Itu library yang menyediakan fungsi untuk manipulasi string dan operasi style. Kemudian tipe data yang digunakan pada program kami yaitu chart, yang digunakan untuk menyimpan karakter misalnya dalam nama penyakit dan nama obat. Nah, kemudian ada integer, digunakan untuk menyimpan angka bulat seperti jumlah gejala, jumlah obat, dan pilihan menu pada program kami. Nah, kemudian ada double. Double digunakan untuk menyimpan angka pecahan seperti harga obat yang mungkin bisa desimal atau lebih dari satu angka atau bukan angka bulat. Baik, adapun operator yang digunakan pada program kami yaitu operator aritmatika. Digunakan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan untuk menghitung total harga dari obat yang dipesan jika ingin dipesan. Nah, adapun operator perbandingan, misalkan dalam if else dan switch di program kami digunakan untuk membandingkan nilai seperti if input dan sama dengan selesai. Adapun seleksi atau pemilihan yang digunakan, yang pertama itu if dan else if, yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi. Contohnya seperti berikut. Dan yang kedua menggunakan switch, digunakan untuk memilih antara beberapa kasus berdasarkan nilai dari variabel. Adapun perulangan yang digunakan dalam program kami, yang pertama adalah
perulangan while yang digunakan untuk mengulangi input gejala dan juga untuk pertanyaan pembelian obat. Dan yang kedua adalah perulangan for yang digunakan untuk iterasi pada array penyakit dan gejala dalam diagnosa. Di sini kita menggunakan variabel lokal dan variabel eksternal. Variabel yang dideklarasikan dalam fungsi seperti total biaya dalam fungsi kasir dianggap sebagai variabel lokal. Variabel dalam kelas seperti total biaya dalam pembayaran adalah variabel eksternal dalam konteks kelas. Kemudian kita menggunakan fungsi return value seperti metode pembayaran, yaitu tidak mengembalikan nilai, namun Anda bisa membuat fungsi yang mengembalikan nilai dengan menambahkan jenis return, misalnya double get total. Kemudian untuk array kita menggunakan array untuk menyimpan daftar gejala, daftar obat, dan daftar penyakit. Bisa dilihat nanti di contohnya atau di codingannya. Baik, sebelumnya saya minta maaf karena penampilan kode bisa dilakukan seperti ini dan tidak maksimal karena rekam layar atau screen record pada laptop saya itu error. Jadi kami hanya bisa menampilkan seperti ini. Berikut adalah kode dari program kami, 700 baris. So don't you worry a thing, I'll tell you I love you more. It's stuck with you forever, so promise you won't let it go. I'll trust the universe will always bring me to you. I imagine you fell in love, I'm not going to know the skies with you. The ocean is colors on your face. I'll leave my heart with your hand, so let me fly with you. Will you be forever with Demam sama pilek. Ada programku dong sampai bisa ditahu penyakit apa itu. Sekarang yang dulu tahu ini. Nah, apa gejalamu tadi? Demam sama pilek. Demam itu apa tadi? Pilek. Kita selesai. Nah, ada beberapa mungkin penyakitmu, mungkin flu atau apa dia? Mau dilewat ini tidak? Pas tahu mau dihilangkan, tahu. Mau beli tidak? Mau